08 dan Lancang, Kecamatan Tapung Bulu, Kabupaten Tanah, Provinsi Riau, tahun 2009. Dan ini saya akan berbagi materi tentang pembelajaran berdifferensiasi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dalam memenuhi pembelajaran berdifferensiasi, tentu kita harus mempersiapkan beberapa hal termasuk kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar terdiri dari kegiatan murid, minat murid, dan profil belajar Pancasila. Dan tak lupa kita harus mempersiapkan 3 strategi untuk memenuhi pembelajaran berdifferensiasi, yaitu terdiri dari konten, proses, dan produk. Praktik baik adalah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan suatu perubahan, sehingga apa yang kita lakukan dapat berbuah dengan baik dan dapat menjadikan contoh bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Demikian praktik baik yang dapat saya lakukan kali ini, semoga bermanfaat, dan saya akhiri salam guru penggerak, bergerak dan menggerak. Itu aja kok. Pengetahuan video ancak dulu. Ko ado ngangkat batanyo atau membaik pandape jesaran menyangkui video berbagi praktek ancak modul 2 yang telah diputau Jako. Kami temo jesuna hati. Cik pertanyaannya Pak Ibu. Terima kasih, mohon maaf yang berlari-lari sob. Apa ada Jako Pak? Ini kan hak untuk bertanya. Iya. Jadi saya bukan kurang puas enggak. Cuma mungkin puas. Cuma problem kami, mohon maaf, kami kan di tingkat SMA. Dari awal mohon maaf, karena bapak-bapaknya beda, katanya kanan-kanan. Kalau saya enggak, karena maka tadi yang mengadu perempuan itu kanan-kanan. Saya sini kemarin terlihat lagi bapaknya sedang kiri, jadi kami SMA yang sulit untuk menjadikan anak untuk kesantunan itu sulit kami di SMA mendidik anak itu lagi. Karena dari dasar, mohon maaf, dasarnya sudah salah. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan sebelum kita lagi dilanjutnya Pak Zulkifli. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf duduk aja. Saya tidak mencoba tampil sebagai pojok, cuma langsung pada film yang sangat menarik tadi. Itu jadi misalnya adalah diferensiasi. Ya. Ini yakin percaya saya, film ini hanya dibatasi oleh waktu. Kalau memang bisa panjang, mungkin kita bisa lihat dari utuh. Namun karena sang aktornya ada di depan, saya minta aktor itu untuk memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih mimpinya, awalnya, harapannya dalam membuat sebuah film pendek itu dengan tema besarnya adalah pembelajaran berdifferensiasi. Kemudian tentu berangkat dari sebuah refleksi, ya. Sebab tadi dari film pertama, film kedua nyambung. Refleksi adalah nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, gitu. Jadi ceritakan kepada kami tentang harapan Bapak sih sebenarnya dalam sebuah skrip pendek ini, apa sih yang ingin Bapak wujudkan yang bisa kami lihat secara utuh walaupun pendek, filmnya pendek. Terima kasih. Ya, langsung tak bisa ditanggapi dan bertanya. Oke, sebelumnya saya minta maaf buat Bapak karena kebetulan video yang keduanya sama juga ya Pak, dari tangan kiri ya Pak. Jadi untuk motivasi bagi kami, sama halnya dengan Ibu tadi, dia videonya sebenarnya tangan kanan itu Pak. Iya. Kameranya Bu Pak yang terbalik. Oke Pak. Dan untuk Bapak yang bertanya, sebelumnya saya
menjawab latar belakang mengapa saya menayangkan video tersebut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya saya sebelum masuk ke pendidikan guru penggerak ini, saya belum mengerti apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Tetapi setelah saya masuk ke pendidikan guru penggerak ini, saya mengerti bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, kalau kita pada sebelumnya, Pak, kita sudah puas dengan hasil belajar murid sesuai dengan keinginan kita dan kita samaratakan, Pak. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus membeda-bedakan murid. Artinya, kita harus mampu mengetahui minat atau bakat seseorang untuk menyelesaikan satu produk. Contohnya, ada anak yang menyelesaikan produknya, hasil belajarnya melalui eksperimen. Ada anak yang suka dia menyelesaikan produk atau hasilnya melalui karya tulis. Ada anak yang menyelesaikan belajarnya atau hasil belajarnya melalui gambar. Jadi kalau kita sebelumnya kita membuat soal, kita samakan baik yang minat anaknya menggambar, baik minat anaknya bereksperimen. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mampu mengetahui anak didik kita itu untuk menyelesaikan produknya ini, hasil belajarnya ini sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri, Pak. Kurang lebih seperti itu yang melatar belakangi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan saya sangat bersyukur, dan kalau boleh saya mengajak untuk kita semua kita berikan tepuk tangan untuk Balai Guru Penggerak Angkatan 9 dan juga para PT, editor dan juga yang telah fasilitator dan seluruhnya yang terlibat, sehingga kami CGP ini dapat dibekali ilmu yang sebelumnya kami belum dapatkan. Itu kira-kira singkat, Pak, yang boleh saya sampaikan. Sekian, dan apabila ada jawaban saya yang kurang, Pak, saya mohon maaf.